Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pada pagi hari ini kita masuk dalam episode 10 Maret. Saya mengajak kita, mari kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Kita jadikan Alkitab kita ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita lanjut, saya undang kita mari berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali membaca firman Tuhan, boleh mendengarkan renungan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab kami hari ini. Tuhanlah menuntun kami, Roh Kudus menuntun setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan berkat. Saya bacakan bagi kita Ulangan pasal yang ke-11 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ketaatan mendatangkan berkat. Ayat ini mengajarkan kepada kita, kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan jiwamu. Firman Tuhan ini kita harus jadikan menjadi garis depan di dalam pemikiran kita. Firman Tuhan ini harus kita jadikan menjadi penuntun. Harus menjadikan patokan di dalam pikiran kita atau menjadi pola di dalam cara berpikir kita. Hati kita ini kita harus arahkan untuk taat akan firman Tuhan. Hati kita ini harus kita arahkan untuk taat. Dengan demikian kita menjaga hati kita ini dengan kewaspadaan. Kalau Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan lambang di dahimu. Artinya apa? Firman Tuhan ini harus kita jadikan menjadi panduan kita di dalam kita melakukan apapun yang kita lakukan. Apa yang diperbuat oleh tangan kita ini. Sehingga segala tindak laku kita, segala perbuatan kita, semuanya mempermuliakan Tuhan. 3 poin saya bagikan bagi kita hari ini lewat renungan ini. Yang pertama, menjadi orang Kristen haruslah menjadi orang Kristen yang militan. Jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Dikatakan dalam Wahyu, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Apa itu yang suam-suam kuku? Yang penting ke gereja. Bukan begitu, saudara. Yang penting kita ke gereja beribadah. Tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tapi orang-orang yang militan itu, mereka, apa yang harus saya perbuat untuk pekerjaan Tuhan? Mereka berpikir demikian. Bagaimana pekerjaan saya ini bisa mempermuliakan Tuhan? Lewat pekerjaan saya ini, apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Demikian orang yang militan itu. Tidak peduli dengan persekutuan. Komsel, lupa Pak, harusnya ini menjadi yang kita nanti-nantikan. Beribadah bersama dengan orang-orang seiman menjadi hari-hari yang kita nantikan. Demikian orang yang militan itu. Tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang hilang. Tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan demikian. Tapi kita harus berusaha. Kita harus melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi berkat bagi mereka. Supaya mereka boleh melihat perbuatan kita yang baik. Dan mereka boleh mengenal Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita.
Dan kita harus memiliki pertumbuhan iman yang sehat. Inilah orang Kristen yang militan. Kita harus bertumbuh. Jangan terus menjadi anak-anak. Jangan hanya makanannya susu, tapi kita harus bisa makanan yang keras. Nah, inilah yang dimaksud dengan renungan kita hari ini. Ketaatan ini mendatangkan berkat. Harus menaruh, harus mengajarkannya pada anak-anak kita. Dikatakan juga di sini, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Setelah kita menjadi orang Kristen yang militan, tidak berhenti sampai di kita, tetapi kita harus mengajarkannya untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Kita punya tanggung jawab iman, tidak sampai berhenti di kita saja, tetapi juga kepada anak-anak kita. Dikatakan di sini, mengajarkan kepada anak-anakmu. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus berbicara iman terhadap anak-anak kita. Ketika dia minta dibelikan sesuatu, jangan langsung dibelikan, tapi kita katakan berdoa dulu kepada Tuhan, supaya dia belajar iman. Kita harus membicarakan tentang Yesus kepada anak-anak kita. Dia harus mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus berbicara mengasihi. Ketika dia dimusuhi oleh teman-temannya, kita harus katakan, kamu harus mengasihi. Kamu harus berdoa. Kita harus berdoa kepada orang-orang yang membenci kita. Kita harus berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu, kata Tuhan, saudara. Kata firman Tuhan hari ini bagi kita, mengajarkan kepada anak-anakmu menjadi teladan. Apabila engkau duduk di rumahmu. Ada seorang teman bercerita kepada saya, dikatakan begini, saya heran, anak saya yang laki kalau saya ada di rumah, dia pasti pergi dari rumah. Harusnya anak-anak kita merasa lebih teduh kalau kita ada di rumah. Harusnya anak-anak kita merasa nyaman ketika kita ada di rumah. Dan ketika kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, akan mudah kita mengajar mereka. Mazmur 112 ayat yang kedua mengatakan, anak cucumu akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Bagaimana mereka akan perkasa ketika mereka jauh dari Tuhan? Tidak mungkin. Tapi ketika kita mengajarkan, ketika kita dikatakan firman Tuhan, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Amsal 12 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yang ketiga, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pada zaman purba, mereka sudah belajar tentang menulis. Walaupun mungkin tulisan yang pendek, tapi saya sangat yakin mereka tidak mudah menuliskannya itu. Karena tidak seperti sekarang ini gampang kita mendapatkan alat tulis. Tapi mereka mungkin harus mengolah dulu dari tumbuh-tumbuhan apa begitu ya, supaya mereka bisa menulis. Tetapi apa yang dimaksud dengan ini, saudara? Yaitu rumah kita, keluarga kita biar dikenal orang sebagai orang yang mengenal Tuhan. Menulis pada tiang pintu rumah, pada pintu gerbang adalah tempat yang sering dilalui, sehingga pada saat kita melewati pintu gerbang, pintu rumah kita, kita selalu diingatkan akan firman Tuhan. Artinya apa? Kita harus melatih diri kita untuk terus belajar firman Tuhan. Kita harus terus melatih. Dalam membaca Alkitab, renungan kita atau program kita ini tidak mudah. Untuk sebagian orang tidak mudah untuk mengikuti pembacaan Alkitab setiap hari. Tapi kita harus melatih diri. Kita harus berjuang. Jangan kita jadikan Alkitab kita menjadi obat tidur. Jadi kalau sudah mau tidur kita baru membaca, gak akan kuat. Karena membaca Alkitab itu butuh energi, butuh iman. Saya suka membaca Alkitab ketika baru bangun pagi. Kita bangun pagi, kita berdoa, kita membaca Alkitab, menjadi renungan kita sepanjang hari. Sangat indah. Jadi saudara, renungan kita pagi hari ini mengajar kita ketaatan mendatangkan berkat. Mari kita taat supaya kita juga boleh menjadi teladan bagi keturunan kita.
dan kita melatih diri untuk terus taat kepada firman itu. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, biarlah Roh Kudus yang menolong firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.